Wah, pernahkah kamu merasa sendirian di kamar yang gelap, lalu tiba-tiba muncul perasaan aneh? Seolah-olah ada sesuatu yang sedang memperhatikanmu. Kamu mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa tidak ada siapa-siapa. Tapi tetap saja, rasa itu tidak hilang. Kamu mulai melihat ke sudut ruangan, ke arah pintu, ke jendela. Semuanya terlihat normal. Tapi entah kenapa, terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Dan di titik itu, biasanya pikiran mulai bermain. Padahal nggak ada apa-apa kan? Atau justru sebaliknya, jangan-jangan ada? Rasa takut terhadap gelap bukanlah sesuatu yang aneh. Bahkan, hampir semua orang pernah merasakannya. Tapi yang jarang disadari adalah, rasa itu bukan muncul tanpa alasan. Ia berasal dari sesuatu yang sangat dalam. Sesuatu yang sudah tertanam di dalam otak manusia sejak ribuan tahun lalu. Dulu, jauh sebelum ada listrik, sebelum ada rumah yang aman, sebelum ada lampu yang bisa menerangi setiap sudut ruangan, manusia hidup berdampingan dengan alam liar. Dan di masa itu, kegelapan bukan sekadar gelap. Kegelapan adalah ketidakpastian. Kegelapan adalah ancaman. Kegelapan bisa berarti kematian. Di dalam gelap, manusia tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Tidak tahu apa yang mendekat. Tidak tahu apa yang bersembunyi. Dan satu kesalahan kecil bisa menjadi yang terakhir. Karena itulah, otak manusia berkembang dengan satu tujuan utama, bertahan hidup. Dan salah satu caranya adalah menjadi lebih waspada saat gelap. Itulah sebabnya, sampai hari ini, meskipun kamu berada di kamar yang aman, otakmu tetap bereaksi seolah-olah kamu berada di hutan yang penuh bahaya. Ini yang sering disebut sebagai program lama. Program yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya beradaptasi. Sekarang coba perhatikan ini. Saat kamu berada di tempat terang, kamu merasa biasa saja, tenang, santai. Tidak ada rasa takut, tapi begitu lampu dimatikan, suasana berubah. Bukan karena tempatnya berubah, tapi karena cara otakmu memproses informasi berubah. Ketika gelap, indera penglihatanmu melemah. Mata tidak lagi bisa menangkap detail dengan jelas. Dan disitulah otak mulai mengambil alih. Otak tidak suka kekosongan. Ia tidak suka ketidakpastian. Jadi ketika informasi dari mata berkurang, otak akan mencoba mengisi kekosongan itu. Ia mulai menebak, mengira-ngira, menciptakan gambaran berdasarkan potongan kecil yang tersedia. Masalahnya, tebakan itu tidak selalu benar. Sebuah jaket yang tergantung di kursi bisa terlihat seperti sosok manusia. Bayangan di dinding bisa terasa seperti sesuatu yang bergerak. Bahkan benda yang sama bisa terlihat berbeda saat lampu dimatikan. Dan semakin lama kamu berada di dalam gelap, semakin aktif otakmu bekerja. Ia mulai mencari pola, mencari bentuk, mencari sesuatu yang masuk akal. Namun ketika tidak menemukan apa-apa, otak akan menciptakan sesuatu. Inilah yang disebut sebagai pattern recognition. Kemampuan otak untuk mengenali pola, bahkan dari sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kemampuan ini sebenarnya sangat berguna. Ia membantu manusia mengenali wajah, membaca situasi, dan memahami lingkungan dengan cepat. Tapi dalam kondisi gelap, kemampuan ini bisa menjadi jebakan. Karena otak tetap mencoba menemukan pola meskipun tidak ada pola yang nyata. Akibatnya, kamu merasa melihat sesuatu, merasa ada yang bergerak, merasa tidak sendirian. Padahal, semuanya berasal dari dalam pikiranmu sendiri. Tidak hanya itu, indera pendengaran juga ikut berubah. Suara kecil yang biasanya tidak kamu perhatikan menjadi lebih jelas, lebih tajam, lebih terasa. Suara angin, gesekan benda, atau suara kecil dari luar ruangan bisa terdengar seperti langkah kaki. Dan di titik itu, imajinasi mulai mengambil alih. Otak mulai menyusun cerita.
menghubungkan suara dengan bayangan, dengan perasaan, hingga akhirnya menciptakan pengalaman yang terasa sangat nyata. Inilah alasan kenapa banyak pengalaman horor terasa begitu meyakinkan. Bukan karena ada sesuatu di luar, tetapi karena otakmu sedang bekerja terlalu aktif. Otak manusia tidak dirancang untuk selalu benar. Ia dirancang untuk bertahan. Dan dalam proses bertahan itu, otak lebih memilih untuk bereaksi berlebihan. Karena bagi otak, lebih baik panik tanpa alasan daripada tenang saat bahaya benar-benar ada. Bayangkan jika nenek moyang kita tidak memiliki rasa takut di dalam gelap, mereka mungkin tidak akan bertahan hidup. Jadi rasa takut itu sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Masalahnya, di dunia modern, perlindungan itu sering muncul di situasi yang sebenarnya aman. Dan disitulah muncul pengalaman-pengalaman yang terasa aneh. Sekarang, coba ingat kembali. Pernahkah kamu merasa seperti ada yang bergerak di sudut mata? Atau merasa seperti ada yang mengawasi saat kamu sendirian? Atau bahkan merasa takut dengan bayanganmu sendiri? Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Dan sebagian besar dari pengalaman itu berasal dari cara kerja otak kita. Menariknya lagi, semakin kamu fokus pada rasa takut, semakin kuat pengalaman itu terasa. Karena perhatianmu memberi energi pada pikiran tersebut, semakin kamu memikirkan kemungkinan buruk, semakin otakmu mencoba membuktikannya. Dan akhirnya, kamu terjebak dalam lingkaran rasa takut. Tapi di sisi lain, ketika kamu mulai memahami cara kerja ini, sesuatu mulai berubah. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang kamu rasakan itu nyata. Bahwa tidak semua yang kamu lihat itu benar. Dan bahwa pikiranmu bisa menciptakan ilusi yang sangat kuat. Ada satu hal yang perlu kamu ingat. Otakmu tidak sedang mencoba menakutimu. Ia sedang mencoba melindungimu. Ia hanya menggunakan cara lama di dunia yang sudah berubah. Jadi lain kali saat kamu berada di dalam kegelapan dan mulai merasakan hal yang aneh, coba tarik napas, tenangkan diri, dan ingat ini, bisa jadi yang kamu takuti bukan apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam kepalamu. Dan mungkin hal yang paling menakutkan bukanlah kegelapan itu sendiri, melainkan betapa kuatnya pikiran kita dalam menciptakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada.